Jawaban tema 7 kelas 5 halaman 12, 13, 14, 15, 16. Hai adik-adik, jumpa lagi dalam pembahasan buku tematik tema 7 kelas 5. Peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pada halaman 12, lakukanlah percobaan-percobaan berikut bersama dengan teman sekelompokmu yang terdiri atas 3-4 orang. Jadi adik-adik silakan lakukan percobaan yang terdapat pada halaman 12. Kemudian pada halaman 13, diskusikan. 1. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, berubah ujung pensilnya setelah diraut. 2. Apakah ujung kari penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah bentuk setelah digosokkan. 3. Apakah kesimpulanmu? Suatu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik, menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Kita lanjut. Adik-adik, lakukan lagi percobaan kedua pada halaman 13. Kemudian pada halaman 14, diskusikan. 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bentuk permukaan pada gelas tetap mendatar baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. 2. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Bentuk air akan mengikuti wadahnya. 3. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas air? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Kemudian pada halaman 15, 5, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Cara air mengalir adalah air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian 6, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Lama-lama air akan habis. Hal ini dikarenakan air ternyata masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori dalam tanah, artinya meresap. 7. Apakah kesimpulanmu? Bahwa sifat dari benda cair adalah bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir ke tempat lebih rendah, menekan ke segala arah serta meresap melalui pori-pori ataupun celah-celah. Kemudian kita lanjut pada percobaan 3. Adik-adik lakukan percobaan 3. Kemudian pada halaman 16, diskusikan. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas. 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. 4. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut. Lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Nah, penjelasannya seperti ini. Sifat benda-benda yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda. Pada umumnya berada di sekitar kita terbagi menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap benda-benda tersebut mempunyai sifat yang berbeda juga. Untuk benda padat, sifat benda padat adalah tetap. Benda padat bisa dirubah bentuknya dengan perlakuan tertentu seperti ditumbuk, dipotong, atau digosok. Sifat benda cair adalah bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah serta dapat meresap melalui celah-celah kecil. Adapun sifat dari benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya serta selalu menekan ke segala arah. Ayo, renungkan. 1. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemukakan pendapatmu, sesuaikan perilaku dan latar belakang orang-orang tersebut dengan nilai-nilai budaya kita.
Menurut pendapat saya, perilaku dan latar belakang orang-orang Eropa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, karena apa yang telah mereka perbuat kepada bangsa Indonesia sangat jauh dengan apa yang terkandung dalam Pancasila. Mereka berani bertindak apapun demi menghalalkan segala cara, demi mewujudkan semboyan, goal, glory, dan gospel mereka. Kemudian kedua, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perubahan wujud benda. Jelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yaitu air pada baju yang baru dicuci, diuapkan dengan bantuan panas matahari. Coklat batangan dilelehkan untuk membuat kue, dan kapur baru disimpan dalam lemari agar berubah menjadi gas menghasilkan bau yang dapat mengusir ngengat atau jenis serangga lainnya.